Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan masih dapat merasakan pagi yang indah saat ini. Itu semua karena tuntunan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mengawali hari kita dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, agar firman itu yang menjadi pedoman dan landasan kita hari ini. Untuk itu, pembacaan kita dari Samuel 20, 1 Samuel 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-34. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bisa merasakan dengan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami percaya sebagai anak-anak-Mu, sebelum kami memulai aktivitas kami akan melandasi hari kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat 24 hingga 34. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirannya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dia lakukan?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, ada satu tema, yaitu gelap mata. Nah, gelap mata didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang sangat marah sehingga ia menjadi lupa diri dan mengamuk.
ini adalah tindakan yang berdasarkan emosi belaka, tanpa berpikir secara rasional dan jernih tentang apa yang diakibatkan dari kemarahan tersebut. Dalam keadaan gelap mata, banyak peristiwa kriminal yang terjadi, sesuatu yang pastinya disesali pada akhirnya. Saul merupakan satu contoh orang yang tidak dapat menguasai dirinya sehingga ia menjadi gelap mata. Setelah menjadi raja, ia tidak menaati Tuhan. Bahkan, ia ingin mempertahankan jabatan tersebut, sekalipun Tuhan telah menolaknya. Ketika Daud sebagai kepala pasukan memperoleh kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuhnya, Saul menganggap itu sebagai ancaman bagi Saul. Popularitas Daud yang semakin besar membuat Saul ingin membunuhnya demi menjaga tahtanya. Saat Yonatan anak Saul berada di pihak Daud karena ia tahu Tuhan telah mengurapi Daud sebagai raja, Saul bahkan berusaha membunuh anaknya sendiri. Disinilah menunjukkan Saul pada saat itu benar-benar gelap mata. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak alasan membuat seseorang gelap mata. Amarah yang berlarut-larut, dendam, kepahitan, tidak bersedia mengampuni, tidak mau menerima kekalahan, tidak terima kenyataan, ingin menang sendiri, rakus, dan sebagainya. Itulah yang membuat kita menjadi gelap mata. Dan dari semuanya itu kita akan berada pada titik di mana kita tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Semua ini berakar pada tidak adanya rasa takut akan Tuhan. Kita tidak mau menundukkan diri dan berserah kepadanya. Akibatnya itu kita menjadi gelap mata dan menjauh dari kebenaran. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gelap mata selalu mengintai kita. Gelap mata dapat terjadi kapan saja, ketika kita tidak memiliki rasa takut, ketika kita tidak mau tundukkan diri kita dan berserah kepada Tuhan, maka gelap mata itu akan dapat menguasai diri kita dan kita menjadi orang yang tidak terkontrol dari amarah, emosi, sehingga melupakan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, kiranya kita dijauhkan dari kondisi yang gelap mata, dan kiranya kita lebih mempertahankan hidup kita pada kasih Tuhan, takut akan Tuhan, dan menerapkan kasih terhadap sesama. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami tahu betapa kami mudahnya menjadi gelap mata, betapa kami mudahnya menjadi emosi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon ampun ketika kami berada pada kondisi yang gelap mata, tidak menerapkan kasih terhadap sesama, dan kiranya Tuhan Engkau dapat memperbaharui hidup kami, tidak lagi dikuasai dengan gelap mata, tetapi dikuasai oleh kasih-Mu, sehingga apa yang kami terapkan, apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, itu semua hanya karena kasih dan untuk kasih terhadap sesama dan terhadap Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai, menjaga kami dalam keseharian kami, baik kami yang bekerja maupun yang dalam masa pendidikan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap tugas tanggung jawab kami, pendidikan kami, sehingga kelak ya Tuhan semuanya boleh berhasil dan nama-Mu lah yang dipermuliakan. Jagalah kami, jauhkan kami dari setiap mara bahaya, tuntun sertai kami dalam langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya kita dapat memahami dan renungan yang kita telah
dengarkan bisa menjadi landasan untuk hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.